ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita setelah libur 1 bulan ya, kurang lebih ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kepada riwayat yang selanjutnya, masih tentang zikir pagi dan petang ya. Ini zikir pagi dan petang adalah zikir yang sangat-sangat dianjurkan, bahkan dikatakan di sini oleh Imam An-Nawawi, walaupun ya hanya satu yang kita baca, kalau bisa jangan sampai ditinggal ya. Nah, kita masuk saja ke riwayat yang bawahnya tuh. Wa rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, 2 paragraf setelahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, dia berkata, fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailah, pada tiap pagi setiap hari dan petang setiap malam. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Thalatha marrah, dia baca 3 kali, lam yadurrahu syai'un, maka tidak akan membuatnya mudarat apapun yang dia temui ya. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih, ini hadis derajatnya hasan sahih. Wa hadza lafz Tirmidzi, ini adalah lafaz Imam Tirmidzi. Wa fi riwayat Abi Dawud, dalam riwayat Imam Abi Dawud, lam tusibhu faj'atu bala'in, dia tidak akan terkena bala yang mengagetkan atau bala yang tiba-tiba. Nah, hadirin, ini bacaan amalan ya, salah satu amalan yang saya dapat ijazah dari guru-guru saya. Nah, ini amalan udah bertahun-tahun saya amalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, mau ngapain aja baca bismillah ya. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau jalan naik motor bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kita rasa ada bahaya mudarat, ucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini kalau amalan udah kita baca bertahun-tahun, bahkan kita dawamkan setiap hari dalam kondisi apapun, insya Allah itu tajam hadirin ya. Karena kalau dibilang amalan, di sini banyak banget amalan, hampir semuanya amalan. Tapi yang namanya amalan kayak pisau, kadang ada pisau banyak cuman jarang diasah, tumpul. Ada pisau atuh kecil cuman diasah mulu, tajam. Nah, begitu juga kita ya. Makanya saya, karena ini adalah amalan saya ya, maka saya ijazahkan sampai antum semua bacaan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, yang saya dapat dari guru-guru saya. Bilang qabil tuh setelah saya katakan ajaztukum, qabiltul ijazah. Nah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang tinggal kita semua mengamalkan apa yang tadi saya sudah ijazahkan ya. Tuh. Itu banyak fadilahnya ya. Bahkan testimoni daripada kawan-kawan yang mengamalkan amalan ini luar biasa ya. Saya cerita teman saya aja dah ya yang ngamal ini gitu. Jadi suatu hari cerita, aneh naik motor, itu saban naik motor alhamdulillah selalu ngantuk, dan tapi alhamdulillahnya walaupun ngantuk nggak pernah kecelakaan. Kenapa? Ini baca bismillahirrahmanirrahim. Saban pengen ketabrakan, pengen nabrak, tahu-tahu Allah bangunin, tahu-tahu menghindar gitu ya. Nah, jadi ini bacaan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ini masya Allah ya. Pokoknya apapun yang kita baca, kalau apapun yang kita temui, kalau udah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru, berarti udah Allah jaga ya gitu. Ustadz, saya tetap jatuh tuh pas baca bismillahirrahmanirrahim, tetap kecelakaan. Allah selamatkan dari musibah yang lebih gede. Mungkin harusnya kita udah geger otak, tapi karena baca bismillahirrahmanirrahim cuman baret doang, cuman beset-beset doang. Ustaz, saya udah baca ini tapi pas saya makan kok tetap sakit. Harusnya mungkin lebih parah dari situ, mungkin masuk rumah sakit. Tapi karena baca bismillahirrahmanirrahim, Allah
Allah jaga. Lam yadurruhu, la yadurruhu, ya, enggak akan memudaratkannya syai'un, sedikit pun, apapun itu. Tuh ya. Nah, ini jadi kapan bacanya, kapan aja ya. Bahkan dalam riwayat yang lain tadi, lam tusibhu faj'atu bala, enggak bakal kena bala yang datang tiba-tiba. Ya. Jadi kan banyak yang namanya bala datangnya tiba-tiba. Ya. Nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai terjadi sama kita. Lagi jalan naik kendaraan, kemudian nabrak, ya. Kemudian tiba-tiba orang ini minta ganti rugi gede lagi, ya kan namanya bala tiba-tiba, kita nggak tahu. Dari rumah nggak pernah kepikiran tuh akan kena bala. Nah, tapi yang namanya bala kalau sudah pengen terjadi, ya. Nah, maka ini minimal nih kita baca nih kalau kita mau kemana-mana itu ya. Nah, kapan bacanya? Pagi 3 kali, ya, gitu. Warwaina fi kitab At-Tirmidzi an Tsauban radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi, siapa orang yang membacanya ketika sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, siapa orang yang membaca raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, kana haqqan 'alallah, maka sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi hak bagi Allah an yurdiyahu, untuk meridhoinya. Ya. Jadi kalau ada orang udah mengatakan raditu billahi robba, Allah berhak, Allah wajib untuk meridhoinya. Apa makna wajib di sini? Bukan wajib dalam artian mesti, nggak ada yang wajib buat Allah. Maksudnya Allah pasti akan meridhoinya. Tuh. Ya, ini kunci nih hadirin nih. Raditu billahi robba ini kan bahasa kitanya, ya Allah, apapun yang kau kasih, apapun yang kau beri, enak nggak enak, saya ridho. Kenapa? Sumber penyakit paling gede yang menimpa hati seseorang adalah ketika dia kagak ridho dengan apa yang dikasih sama Allah. Makanya banyak orang di rumah sakit jiwa, stres, ODGJ, itu gara-gara dikasih ya ame Allah musibah, dia nggak ridho. Gitu. Emang nggak mudah, ngomong nggak semudah ucapan, ya nggak semua tindakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang kena musibah, ya wajar kalau seandainya hatinya sakit, wajar. Ya, wajar kalau orang kena musibah sedih, wajar, manusiawi. Hati Nabi pernah nangis, Rasul pernah nangis, ditinggal siapa? Anaknya, nangis Rasulullah. Tapi bukan berarti setelah itu kita mesti terus bersedih, ya. Itu walaupun as-sabru inda sadmatil ula, yang namanya sabar tuh ketika pukulan pertama. Ya, tapi yang namanya orang yang meminta ridho itu di atasnya sabar ya. Nah, jadi kembali lagi hadirin, banyak orang kena penyakit gangguan jiwa itu gara-gara tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ya, di Jepang itu tingkat kedisiplinannya nomor 2 setelah Korea. Korea juga sama. Ya, disiplinnya tinggi, etos kerjanya tinggi, rapi, bersih. Tapi maaf, ini 2 negara itu paling gede tingkat bunuh dirinya. Tingkat bunuh diri paling gede Korea dengan Jepang. Padahal orangnya bersih, orangnya rapi, etos kerjanya tinggi. Kenapa mereka itu bisa terjatuh kepada bunuh diri? Karena mereka nggak punya kalimat ini, raditu billahi robba. Yang bikin hati luas kan raditu billahi robba. Ini kita kena musibah, sempit hati kita, sedih. Ya Allah, saya redho apa yang kau tetapkan kepada saya. Tuh, luas hatinya, diterima, diterima, lapang lada. Tuh. Ya, makanya ini kalau kita punya bacaan seperti ini cakep banget, jadikan wirid tiap hari. Ya, karena salah satu ahli kejiwaan mengatakan, ya, kenapa orang bisa sakit jiwa? Kenapa orang bisa depresi, stres? Karena tidak menerima, nggak nerima. Ya, dia ujian terus nggak lulus,
nggak lulus stres. Nah, berarti nggak apa itu? Nggak nerima. Padahal yang namanya nggak lulus bukan akhir dari dunia. Ya. Bisa jadi kita nggak lulus, tapi bisa jadi kita jadi orang hebat. Ya. Jadi orang hebat tuh nggak mesti ijazahnya tinggi, nggak ada tuh menteri yang cuman sampai ijazahnya apa? SMP apa SD itu? SD ya. SMP. Bu siapa? Bu Susi. Itu nggak nyampe kuliah nggak, cuman SMP. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi ya, apapun yang kita hadapi enak nggak enak terima. Nah, makanya nih baca pagi-pagi ya. Kalau misalnya kita udah baca pagi-pagi, ya Allah aku ridho Engkau sebagai Tuhan, apapun yang Kau tentukan saya terima. Maka ketika di tengah jalan mungkin ya ada yang kehilangan dari kita sabar. Mungkin ada musibah, kita nggak ngeluh gitu. Ya, raditu billah ya Rabbah. Fi isnadihi Sa'id ya Ibni Marzaban Abu Sa'ad Al-Baqal Bilba Al-Kufi maula Huzaifah ibn Al-Yaman wa huwa dha'if bittifaqil huffaz. Wa qad qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih gharib min hadzal wajh. Fal'allahu sahha indaha min tariqin akhar. Wa qad rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi asanid jayyidah an rajulin khadaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafdhi fa thabata aslul hadis walillahil hamd. Nah, ya. Jadi terjadi ada cacat di dalam hadis ini, yaitu dari seorang perawi ya, dari Sa'id ibn Marbazan. Ini dikatakan hadis dhaif, tapi dalam riwayat yang lain dikuatkan sehingga hadis ini tetap ya dinilai sahih dari jalur yang lain ya. Bahkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya mengatakan hadza hadisun sahihul isnad, hadisnya sahih isnadnya. Dan ini bacaan dimasukin ke dalam ratib ya. Dimasukin ke dalam ratib. Jadi termasuk yang wajib kita baca dalam ratib selain a'udzubi kalimatillahi tamma ada raditu billah ya Rabbah. Wa waqa'a fi riwayati Abi Dawud wa ghairihi wa bi Muhammadin rasulah. Nah, ini dia. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Ya. Bukan cuman wa bi Muhammadin nabiyah, tapi juga ada yang nambahin wa rasulah. Ya. Makanya kalau kita baca dalam kitab Imam Haddad ada yang nabiyah dalam rotib, ada yang wa rasulah dalam wirdul latifnya gitu. Ya, jadi boleh-boleh aja. Yang bagus yang mana? Yang ada rasulanya. Kenapa? Karena dua. Wa bi Muhammadin ya nabiyan wa rasulah. Tuh. Dalam Tirmidzi nabiyan ya. Wa yustahabu an yajma'al insan bainahuma, maka disunahkan menggabungkan tuh dua-duanya. Fayaqulu, maka dia mengatakan nabiyan wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Itu digabung. Walau iktasara ala hadihima kana amilan bil hadis, kalau seandainya ada orang meringkas satunya saja maka sudah disebut mengamalkan hadis tersebut. Tuh ya. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin jayyid lam yud'ifhu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dalam ya Sunan Abi Daud dengan sanad yang jayyid yang tidak ada yang mendoifkannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan baginda bersabda man qala hina yusbih, siapa orang yang berkata ketika di pagi hari, au yumsi berkata di sore hari, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nah tuh ya, ini bacaan apa nih? Bacaan di wirdul latif tuh ya. Makanya kalau kita baca wirdul latif itu masya Allah itu isinya hadis Nabi semua ya. Udah kita paling aman dah kalau baca bacaan yang dari Nabi. Kenapa ya? Bacaan yang dari Nabi pahalanya double, pahala bacaannya, yang kedua pahala ittiba'nya. Lain sama orang bacaan bikin sendiri. Kan bisa aja. Ya. Ya Allah, di pagi ini hari ini aku memohon kepadamu Fortuner, Innova, Avanza dibikin. Boleh nggak begitu? Boleh. Sah-sah aja doa-doa dia, mulut-mulut dia, tapi pahalanya cuman satu, pahala doa-doa.
Tapi kalau kita berdoa dengan doa Nabi, itu pahalanya berlipat kan. Bahkan dalam apa? Hadis ini dikatakan, ya, siapa yang baca bacaan ini, a'taqallahu rubu'ahu minan nar, maka Allah Ta'ala, ya, itu akan memerdekakannya, ya, 1/4 tubuh orang itu dari mereka. Faman qalaha marrataini, siapa yang baca 2 kali, a'taqallahu nisfahu minan nar, Allah akan memerdekakan, ya, setengahnya dirinya dari api neraka. Waman qalaha salasan, siapa yang baca 3 kali, a'taqallahu ta'ala salasata arbaihi, maka Allah Ta'ala akan memerdekakan 3/4 tubuhnya dari api neraka. Waman qalaha arba'an, siapa yang baca 4 kali, a'taqahullah ta'ala minan nar, Allah merdekakan dia seluruhnya dari api neraka. Nah, hadirin, masya Allah, ya, kita nggak ada lain lah yang kita cari selamat di akhirat. Apalagi yang mungkin udah umur 60, 50, 7, apalagi 70, itu nggak ada pengen jadi orang kebal, pengen jadi orang kaya, enggak, udah yang umur 40 ke atas sudah ingatnya cuma kuburan aja udah, ya kali gitu. Masih ada umur 50 pengen biar apa, biar didemenin cewek gitu misalnya, biar cewek kalau lihat kita demen aja, udah nggak zaman, udah 40, udah tinggal nunggu dipanggil Allah, ngapain begitu-gitu. Maka wirid dan yang kita baca bukan buat kaya, bukan buat berkarisma, tapi buat selamat di akhirat, udah itu. Nah, ini amalannya ini. Yang baca 1 kali tuh, yang baca 2 kali, bahkan yang baca 4 kali, Allah selamatkan dia dari api neraka. Mungkin jamaah pernah dengar gak atakoh, istilah atakoh? Apa itu atakoh? Atakoh itu adalah pembebas, ya. Jadi ini saya sarankan buat yang udah 40 tahun, udah punya modal, bekal, bukan duit, bukan emas, bukan, bekalnya atakoh. Ya, atakoh itu adalah ketika seseorang membaca, ya, Qul huwallah, atau membaca ayat kursi, atau membaca, ya, la ilaha illallah. Tuh. Yang paling gedenya baca kulhu, itu paling gede atakoh kubro. Berapa yang kita baca? 100.000. Kita baca, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca itu sampai 10.000 tiap hari. Jarak 10 hari maka sudah 100.000. Tuh, ya. Nah, ini dibaca nih sama orang-orang kita. Kalau acara tahlilan nih, orang kita kan amalin tuh. Nggak tahu di mari baca nggak Qul? Baca? Jarang ya? Wah, harus dibaca. Satu orang baca. Di sini jarang ya. Di pulau, udah mainannya udah itu atakoh. Kenapa? Ini penting hadirin. Kita bisa nebus diri kita dengan kulhu 100.000 kali. Nebus. Jadi ceritanya dulu ada seorang pemuda. Ini kasyaf dia. Allah kasih kemampuan bisa ngelihat keadaan seseorang di alam barzakhnya, gitu. Nah, dia lagi main ke rumah orang. Gitu. Nah, dia lihat ternyata ini sahibul bait ini, ya, itu keluarganya disiksa. Nah, kebetulan yang punya ini udah baca tuh atakoh itu, langsung dihadiahkan. Saya hadiahkan bacaan yang saya baca ribuan itu buat almarhumah ibunya. Ya subhanallah. Apa namanya? Afwan, bukan yang baca ini, yang bisa ngelihat yang orang yang didatengin itu. Pas dibacain, tenang dia. Kenapa? Kata dia, orang tua saya udah selamat. Tadinya sebelum dibacain atakoh, dikirimin pahala itu, disiksa sama Allah. Pas dikirimin ternyata udah bebas dari siksa. Nah, itu. Ada bacaannya berapa? Qul huwallah berapa tadi? 100.000 kali. Gimana bacanya? Ya empot-empotan kita saat baca sendiri. Tapi emang ya kalau kita mau tekunin ya bisa aja amalin. Ya, kita berjam-jam mancing kuat ya gitu ya. Berjam-jam megang HP kuat gak? Kuat, masa berjam-jam kulhu gak kuat? Buat kita sendiri. Ya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi jangan disingkat.
Mentang-mentang baca kulhu 100.000, kulhu doang baca. Nah di pulau di kampung saya ya itu kebiasaannya kalau ada orang meninggal biar dapat atakoh itu jamaah itu sohibul bait ngumpulin kacang itu dihitung kurang lebih 100.000 itu kacang dibagiin ke jamaah ntar yang jamaah nah ngitung tuh kul huwallahu ahad satu kul huwallahu ahad 2 3 udah belum? Enggak tuh. Udah baca semua mungkin setiap malam dihitung tuh. Misalnya semalam 10.000, ntar kali 10 malam misalnya gitu. Bebas sih nggak mesti semalam. Gitu. Nah selesai, udah diniatkan itu pahala kulhu buat almarhum. Gitu. Nah tapi ini kebiasaan nggak semua tempat pakai kacang. Kadang ada yang pakai tasbih. Dikasih tasbih sarang tuh, baca tuh kulhu gitu. Nah pernah kejadian dia santri dari Depok ikut acara di kampung dikasih kacang ya dibingung dia dimakan mana kacang belum matang lagi itu bukan buat dimakan itu buat baca kulhu namanya atakoh kubro namanya apa atakoh kubro bismillah alhamdulillah. Nah yang kedua ada atakoh sugro dia kecilan ya dikitan bacanya la ilaha illallah 70.000 kali ini agak lebih ringan ya la ilaha illallah 70.000 kali itu ya la ilaha illallah sampai 70.000 itu. Nah ada lagi yang lebih dikit lagi ya yaitu membaca ya ayat kursi sebanyak 1.000 kali ya sebanyak 1.000 nah itu atakoh ya tebusan kalau kita pengen nebus diri kita dari api neraka tuh ya tuh banyak gak tuh banyak ya ini aja baca yang tadi berapa kali 4 kali itu gampang banget 10.000 kebanyakan 100.000 kebanyakan ini aja 4 tuh ya. Nah, kapan kita baca ini? Kalau kita baca wirdul latif. Ya. Nah, itu. Ustaz, bisa nggak kita buat nebus orang? Bisa dengan syarat ketentuan itu ada akadnya. Jadi kalau misalnya nggak diakadin, nggak jadi. Ya. Contoh misalnya kita baca nih kulhu sampai 100.000, tapi kita diam aja gitu, kita ngomong papaan. Udah kita diam aja begitu. Nggak dapat, nggak jadi. Harus ada akadnya. Apa ya akadnya? Minimal kita bilang nih dalam hati kita atau kita ucapin pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya tebus ruh almarhumah ibu saya dengan bacaan kulhu 100.000 kali yang saya baca. Ketebus tuh. Harus begitu. Kalau nggak begitu nggak ketebus itu. Ya. Begitupun baca tadi itu, ya Allah, saya tebus ruh almarhum bapak saya dengan bacaan 70.000 la ilaha illallah, ketebus. Ya, sama kayak orang baca tahlil yasin, kirim arwah. Dia habis baca yasin, udah selesai tutup doa, nggak ada doa wahbah, kagak nyampe pahalanya. Harus dikirimin. Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, nyampe Qur'annya, wa ma halalna, nyampe tahlilnya, wa ma sabbahna, nyampe tasbihnya, wa ma shallaina, nyampe sholawatnya, ala nabika au nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hadiatan minna. Itu adalah hadiah dari kami gitu. Wa rahmatan min mawahibi fadlikana nazila wa shadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha, kami hadiahkan ya, wa nuhdiha, ya kami hadiahkan buat siapa? Ila habibina, Nabi dulu gitu. Wasumma ila almarhumah ibu fulan bin fulan binti fulan tuh. Buat bapak fulan bin fulan yang kuburan di balik seng gitu. Buat ibu fulan yang kuburan di kalingan tembok gitu. Tuh ya baru nyampe tuh. Ini kagak habis baca tahlil yasin yang doa robbana atina aja langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kagak baca doa wahbah, kagak nyampe.
Kecuali ada dua nih kata ulama, ada yang bacanya di akhir pas doa, ada yang bacanya di awal. Boleh juga tuh. Ya Allah, saya hadiahkan bacaan saya buat almarhumah orang tua saya. Al-Fatihah, baca nyampe. Jadi jangan sampai di awal nggak baca, di ujung kagak baca. Karena syaratnya dalam madhab kita, madhab Syafi'i, yang namanya pahala bacaan Quran harus diniatkan. Harus apa? Diniatkan. Kecuali abah kita, orang tua kita adalah guru Quran kita. Orang tua kita, guru Quran kita. Makanya apa yang kita baca nyampe ke orang tua kita. Yaitu kebaikan yang kita kerjakan yang diajarin orang tua nyampe ke orang tua kita. Nah, jadi tadi ya. Jadi ada yang namanya apa? Ataqoh. Terbagi menjadi dua, ataqoh sugro dan ataqoh kubro. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin jayyid lam yud'ifhu. Ya. An Abdullah ibni Ghannam bil ghain mu'jamah wan nun musyaddadah al-Bayadi as-Sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nih Nabi Muhammad bersabda, man qala hina yusbih, siapa orang yang baca di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Nah, ada tambahannya ala dzalik dalam ayat yang lain ya. Ya. Kita baca bareng-bareng, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Ini yang baca ini kata Nabi, faqad adda syukra yaumih, maka dia telah menunaikan hak syukurnya hari itu. Ya, jadi gini hadirin, kita ini ame Allah udah dibayain banget, dikasih nikmat, Allah nggak minta balikin, nggak. Allah cuman minta satu, apa itu? La in syakartum, Allah suruh kita syukur ame Allah. Gimana bentuk syukurnya? Nah ini ya, kita membaca Allahumma ma asbahabi min nikmatin faminka. Ah ini dia. Ya Allah, nikmat apapun yang nih pagi engkau kasih sama saya akui itu nikmat darimu ya Allah. Walaupun yang ngasih Bu Aji, walaupun yang ngasih lewat Pak Aji, tetap nikmat dari siapa ya? Pak Aji, Bu Aji hanya peran. Wahdaka, hanya engkau la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu, hanya bagimu pujian, walaka syukru, dan hanya bagimu rasa syukur tuh. Ya. Nah, jadi hadirin, kita mesti menerapkan ini nih. Kalau pagi-pagi ada orang ngasih nikmat sama kita, ngasih rezeki sama kita, ingat yang pertama kita ucapin bukan terima kasih. Yang pertama kita ucapin bukan terima kasih. Apa itu? Alhamdulillah. Itu adabnya. Orang ngasih sama kita, yang ngasih sesuatu, jangan makasih ya, jangan. Alhamdulillah dulu. Orang bagi alhamdulillah, baru makasih ya. Nah itu. Ya. Jadi jangan dulu terima, tapi alhamdulillah dulu. Alhamdulillah Bu. Ya, makasih itu. Alhamdulillah, jangan lupa. Kenapa yang ngasih nikmat siapa? Allah. Ya. Wa rawaina bil asanid as-sahihah fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang lain disebutkan lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'a ula'id da'wat. Nabi enggak pernah ninggalin ini. Nabi enggak pernah ninggalin. Ini kalau ada bahasa Nabi enggak pernah ninggalin, maka ini luar biasa doanya. Apa itu? Hina yumsi wa hina yusbih, pada saat sore dan pagi. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu afiat, ya, afiat, keselamatan, kesehatan
dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepadamu kesehatan, ampunan pada urusan agama, dunia, keluarga dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupin aurat kekuranganku. Wa amin rawati, berilah rasa aman pada rasa takutku. Allahumma adfadni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku di hadapanmu. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, sebelah kananku. Wa an shimali, sebelah kiriku. Wa min fauqi, sebelah atasku. A'udzubika bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan dari bawahku. Nah, ini hadis ya, luar biasa. Ini salah satu doa yang saya bilang jangan pernah tinggal. Kita kan kalau doa nih habis sholat, kadang ada aja yang kita baca, banyak yang kita baca. Silahkan ya, kita minta sami Allah yang banyak. Cuman lihat kondisi ya. Lihat apa tuh? Kondisi. Kalau jamaah Romanya ini lagi pada hujan, nggak bisa pulang dari masjid, kan nggak bisa buru-buru. Ngapain buru-buru? Doanya panjangan dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya orang pengen kerja, orang udah pengen buru-buru, pendek-pendek aja. Apa yang dibaca? Ini doanya. Apa itu? Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang diajarkan Imam Haddad dalam kitab Risalah Muawanah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, kalau di kitab ini ditambahin lagi fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu. Ya Allah, aku berlindung, aku minta apa? Aku meminta kepadamu apa? Kesehatan, afwa, ya ampunan dalam urusan agama, dunia, keluarga dan harta. Tuh. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma ustur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Nah, itu. Nah, ini ya, salah satu amalan ya kita yang kita baca di waktu pagi. Ya hadirin rahimakumullah. Ya, jadi intinya ya berdoa apaan aja boleh. Cuman yang paling bagus yang diajarkan ame Nabi. Ya. Atau yang diajarkan sampai ulama ya. Pernah tuh ada orang nanya, "Ustadz, saya diajarin doa Jawa, Ustadz, doa Jawa." Ya. Boleh nggak kita baca? Boleh kalau itu doa warid dari aulia. Ya. Kan kayak Sunan apa itu? Kalijaga ya, lir ilir temang wes sumilir tak icoroyo royo. Ngapa lagi itu ya? Caangon penek no blimbing kue. Itu masya Allah, itu syair hakikat, syair sufi itu. Ya. Jadi kita jangan remehkan ya doanya para aulia walaupun dalam bahasa Jawa. Cuman lihat dulu artinya apa dan dari siapa ini doa. Jangan sembarangan ngamalin, tahu-tahu ternyata ajian-ajian buat orang sakti. Nanti bukan maunah yang datang sama kita, tapi justru malah yang datang jin. Yang datang jin, nauzubillah min dzalik. Jadi ya, jadi pagi dan petang kita dawamkan baca zikir-zikir dan bacaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Allah angkat derajatnya, Allah angkat sakitnya. Juga mohon doanya buat anak saya Afra Malika Hanifah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Biniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allah bihaqqil Fatihah syaril Fatihah karamadil Fatihah iftah lana abwabal khair واختم لنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب